hari-hari yang lalu, dalam 1 minggu penuh kami melaksanakan seluruh aktivitas pekerjaan kami. Engkau tahu Tuhan bahwa tidak mudah kami melewatinya. Kami yakin dan percaya Yesus Gembala yang sejati, Yesus kawan hidup kami. Engkau selalu menaungi kami dengan kasih-Mu, dan itulah yang menggerakkan kami untuk tetap mampu mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa, kami semakin dihidupkan. Bekerjalah Roh Kudus-Mu dengan leluasa dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu menafsirkan firman-Mu ini, bukan menjadi firman yang sia-sia, tetapi firman yang bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu dan tolonglah kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Dan untuk segala dosa dan pelanggaran kami mohon ampun. Tuhanlah yang mentahirkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, di hari Minggu yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertumbuh dan beribadah melalui kebaktian kita Bapak Ibu sekalian. Dan dalam minggu kita hari ini dengan tema Tuhan menggembalakan umat-Nya, marilah kita membuka kitab suci kita dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Bapak Ibu, marilah kita membaca firman Tuhan secara responsorial atau bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Di bawah perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pertanyaan mendasar bagi kita ketika kita mau menggumuli firman Tuhan ini, yaitu adalah kapankah terakhir kali kita menjadi seorang pemimpin?
Kapan terakhir Bapak Ibu sekalian kita menjadi seorang pemimpin? Mungkin yang kepikiran sama, kita akan menjawab, ya mungkin saat kita memimpin sebuah kelompok, sekelompok organisasi, sekumpulan orang-orang, atau mungkin sebuah lembaga. Namun Bapak Ibu sekalian, yang sering terjadi kerap sekali kita lupa bahwa sesungguhnya saat ini dan hari ini kita semua sudah menjadi seorang pemimpin. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, saat ini kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka tidak ada dari kita yang mendengarkan khotbah ini yang bukan pemimpin. Semuanya adalah pemimpin karena Tuhan menciptakan kita memimpin dimulai dari diri kita sendiri. Apalah jadinya Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Apalah jadinya Bapak Ibu sekalian kalau kita pun tidak bisa mengarahkan diri kita sendiri? Nah, yang menjadi persoalannya pada hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, manusia sering sekali kehilangan tugas dan panggilannya dalam kepemimpinan ini. Ada banyak orang yang sekolah setinggi-tingginya, tapi dia tidak mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Ada banyak orang Bapak Ibu sekalian yang sudah mudah sekali ditipu, mudah sekali dibodohi. Dan kita manusia adalah manusia yang sering sekali mudah untuk diadu domba, mudah untuk diprovokasi, mudah untuk mengikuti gaya kehidupan yang membuat banyak orang bisa tercerai-berai oleh karena gawai. Itu contoh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah penyebab dari ini semua? Apakah yang membuat manusia sering sekali jatuh kepada hal yang demikian? Yang menjadi jawabannya adalah banyak orang tidak siap menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Maka firman Tuhan ini mengantarkan dan mengingatkan kita terus Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita sepanjang hari, dalam sepanjang hidup kita. Menjadi orang-orang yang mampu setidaknya memimpin diri kita sendiri. Ya. Menjadi orang-orang yang setidaknya mampu memimpin diri kita sendiri. Firman Tuhan kita hari ini mengatakan Tuhan menggembalakan umat-Nya. Gembala ini mungkin sudah tidak asing bagi kita ya. Gembala ini biasanya ada kalau di sekitar sini ada gembala. Ada ya gembala di sekitar sini? Ada ya, tapi mungkin yang dia gembalakan adalah hewan-hewan ternak yang biasa-biasa ya. Bukan seperti yang dikatakan oleh Nats ini, dia gembala domba ya. Gembala ini sudah menjadi tidak asing Bapak Ibu sekalian bagi kita orang Kristen, sebab kata inilah yang sering sekali dikhotbahkan, bahkan sering sekali dipakai untuk merujuk kepada pemimpin kerohanian. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam paham orang Israel kita melihat kata gembala ini sering sekali disematkan kepada pemimpin rohani, yaitu imam. Sering sekali disematkan kepada para imam. Ternyata bukan hanya para imam, tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti ini mengatakan kepada para raja. Imam memegang peran dalam kepemimpinan kerohanian dan peribadahan, sementara para raja memegang kepemimpinan dalam politik dan juga pemerintahan. Oleh karena itu, pengertian inilah yang sekaligus mengingatkan kita terhadap diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Apa yang harus kita pimpin? Apa yang harus kita pimpin dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian? Oh, saya punya hawa nafsu. Oh, saya punya kedagingan.
Oh, saya punya emosional, saya punya perasaan, saya punya kebiasaan, dan banyak hal lainnya. Untuk inilah kita perlu memimpin diri kita sendiri. Kita harus mampu untuk menguasai diri kita terhadap hal-hal yang demikian. Oleh karena itu tadi nats ini memulai dengan kata celakalah. Kalau bahasa Bataknya itu marjia. Celakalah para gembala yang membiarkan dombanya hilang dan berserah. Menggembalakan ini adalah pekerjaan yang rendah, Bapak Ibu sekalian. Menggembalakan ini berarti melibatkan jam kerja yang panjang. Bisakah seorang gembala bekerja paruh waktu? Kalau dia agak malas mungkin bisa ya. Tapi dia bekerja harus dalam jam kerja yang panjang. Dia harus bekerja keras. Dia harus melewati banyak bahaya. Gajinya pun sedikit. Tapi orang-orang sangat menghormati. Orang-orang sangat menghormati perhatian yang ditunjukkan oleh gembala yang baik ini atas domba-dombanya itu. Tadi dimulai dengan kata celakalah. Kalau dalam bahasa aslinya itu hoi. Kata yang sering dipakai itu adalah mengartikan hal-hal tentang perkabungan, hal-hal tentang ratapan, andung-andung dalam bahasa Arab. Orang yang menjadi tujuan dari kata celakalah itu menunjuk dia lebih baik dia mati. Lebih baik dia mati, lebih baik dia tidak ada, yaitu gembala yang membiarkan dombanya berserah. Gembala-gembala Israel itu. Artinya pada masa itu Bapak Ibu sekalian, para pemimpin sering disebut gembala sebagai pemimpin rohani yang membiarkan kambing dombanya itu hilang dan terserah. Para pemimpin yang seperti inilah yang akan mengalami celaka khusus. Lebih baik dia mati karena mereka tidak bermanfaat, karena mereka sudah menyerahkan umat Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami nats ini, Bapak Ibu sekalian? Bagi kata gembala ini mungkin kerap kita dengar sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penatua, sebagai seorang pelayan takbisan, atau yang lebih tua dalam pelayanan. Ya. Kalau kita tidak hadir di tengah domba, ini menjadi pergumulan kita bersama. Kalaulah gembala tidak hadir di tengah domba, kalaulah gembala tidak menjaga, kalaulah gembala tidak menuntun, tidak memelihara kawanan domba yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, maka orang-orang seperti itu lebih baik dikatakan celaka. Lebih baik dikatakan lebih dalam. Nats ini sebenarnya agak kejam. Lebih baik dia mati katanya, karena dia sudah gagal di mata Tuhan. Lalu bagaimana dengan jemaat? Apakah selamanya teguran ini hanya kepada gembala? Bagaimana dengan kita jemaat, Bapak Ibu sekalian? Apakah firman Tuhan ini hanya berlaku kepada gembala? Oh tidak. Ternyata Bapak Ibu sekalian juga adalah orang tua, adalah seorang pemimpin, adalah yang lebih tua di dalam keluarga, adalah yang lebih tua di dalam sanak saudara, adalah gembala-gembala kecil dalam kelompok kecil yang harus memimpin. Maka kita harus ingat prinsip imamat orang percaya. Ini moto hidup GKPI. Saya cinta moto hidup GKPI. Imamat orang percaya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu datang ke dunia ini, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Itu salah satu moto hidup GKPI. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 4 moto hidup GKPI. Saya akan sampaikan sekarang. Yang pertama itu melayani, bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45. Yang kedua, imamat orang percaya.
Itu adalah 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Lalu yang ketiga, membayar hutang penginjilan. Membayar hutang penginjilan, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang terakhir, Yesus gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Itu moto hidup GKPI. Mengapa kita memperlakukan itu semua? Mengapa kita harus disebut imamat am orang percaya? Sama halnya kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, mengapa dalam peribadahan kita Bapak Ibu jemaat diundang untuk menjadi pemimpin pujian di depan ini? Bapak Ibu jemaat diundang untuk menjadi pendua syafaat di depan ini. Dan dalam pelayanan lainnya, semua jemaat terlibat. Sebenarnya di beberapa gereja ini pekerjaan para penatua, ini pekerjaan para pelayan tahbisan, ini pekerjaan para pelayan yang memiliki jubah. Tetapi karena kita imamat am orang percaya, kita adalah orang-orang yang terpanggil. Semua amanginan bisa melayani saat ini di gereja, tidak menutup kemungkinan. Itulah moto hidup GKPI. Karena memang setiap kita ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan, karena itulah saya berani katakan bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, Tuhan mengutusmu sebagai gembala untuk memimpin dan untuk digembalakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan mengutusmu amanginan, Bapak Ibu sekalian, menjadi gembala untuk memimpin dan untuk digembalakan oleh Tuhan. Nah, nats ini memiliki keutamaan pemimpin dalam aspek kerohanian. Firman ini menjelaskan kebutuhan mendasar dari umat Tuhan adalah makanan rohani. Ini tidak boleh hilang. Maka para Bapak Ibu atau orang tua sebagai gembala di dalam kelompok kecil pun, dia harus memelihara, dia harus menjaga, dia harus memberi makan rohani, dia harus mencukupi kebutuhan dasar semua yang dipimpinnya. Oleh karena itu di rumah jangan pernah lepaskan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini 1 kali 1 hari minimal pasti baca firman Tuhan. Amin. Kok pelan suaranya? Kayak enggak serius. Amin. Amin. Iya, pasti harus baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Ya? Oleh karena itu Tuhan senang dengan yang memelihara, yaitu makanan rohani ini. Karena Tuhan akan membalas. Kita perhatikan tadi dikatakannya, Tuhan akan membalas perbuatan-perbuatanmu di ayat 3. Karena Tuhan sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa dari kambing dombaku yang sudah tercerai-berai itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita perbincangkan, marilah bersumber dari firman Tuhan. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 1, hai anak-anak taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menata ulang kehidupan yang lebih baik berbasis keadilan dan kebenaran, itulah yang ingin disampaikan oleh nats ini kepada kita. Tuhan adalah gembalaku. Itu yang pertama dulu. Tuhan adalah gembalaku. Itu yang dinyanyikan oleh bapak-bapak kita yang tampan-tampan ini tadi. Tuhan adalah gembalaku. Enak lagunya mengenangkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menjaga aku, ia memelihara aku. Oleh karena itu kalau mau memimpin rumah tangga, terlebih dahulu haruslah berserah kepada Tuhan. Mau dulu dipimpin oleh Tuhan. Tapi apa yang sering terjadi? Banyak orang sekarang yang membuat sesuka-suka hatinya saja. Dia mengerjakan apa yang sesuai keinginan hati. Sementara kita diingatkan di sini, kita harus bekerja, mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Marjaya maparnahan mulusuk abumuhon, katanya. Celakalah para gembala yang mencelai-belakan, yang membiarkan. Ya.
Kalau kita tidak siap memimpin, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan, dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab pada penjagaan, pada kenyamanan, pada ketentraman. Apapun yang terjadi pada domba-dombanya, pada umatnya itu harus sepengetahuan dirinya. Muludang diudah si parnahani ulaun kan? Marjea maibana di tangan di Tuhan. Kalau gembala tidak melakukan pekerjaannya, kalau gembala sudah tidak mau lagi mengerjakan pelayanan, kalau gembala sudah malas melayani, celakalah dia di hadapan Tuhan. Tuhan siap untuk menghardik dia. Oleh karena itu, sapala nang taudahun pagkubasyon namanya. Kalau kita sudah terjun dalam pelayanan, jangan sekalipun beralasan untuk menghindari pelayanan. Sekali lagi, jangan beralasan untuk menghindari pelayanan. Nah, Allah menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang setia kepada umat pilihannya. Walaupun umat pilihannya itu sering sekali melanggar hukumnya, sering sekali melakukan dosa, melukai hati Tuhan, tapi hukuman itu Tuhan berikan untuk menunjukkan bahwa Allah itu pemarah, tapi sekaligus dia adalah Allah yang pemurah. Dia pemarah tapi pemurah, dan dia juga peramah dalam kehidupan kita. Kita catat Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi kadang Tuhan marah dengan kehidupan kita, tetapi di satu sisi juga Tuhan murah hati. Dia juga ramah. Ada berkat-berkat yang Tuhan pasti akan berikan kepada kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Bahkan dia memelihara umatnya, memberikan gembala-gembala yang baik sebagai ganti dari gembala-gembala yang celaka tadi. Dia memilih sendiri gembala-gembala yang baik untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan keamanan, dan tidak seorang pun yang akan hilang. Maka setelah ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, janganlah ada lagi domba yang rentan. Domba ini adalah hewan yang memiliki tingkat stres yang cukup tinggi, ya. Itulah mengapa domba itu cukup rentan dan sangat lemah. Dan dalam kehidupan umat orang percaya juga Bapak Ibu sekalian sering terjadi hal yang sama. Ada begitu banyak permasalahan pergumulan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah proses studi, bahkan tekanan, dan masih banyak hal lagi. Apapun bisa menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Tetapi yang ingin dikatakan pada saat ini, apapun bisa menjadi sumber masalah dalam kehidupan manusia. Mari kita ingat Bapak Ibu sekalian, janganlah karena pergumulanmu engkau meninggalkan Tuhanmu. Janganlah karena pergumulanmu engkau meninggalkan gerejamu. Karena Tuhan sudah memutus gembala-gembala yang baik untukmu. Olanyol, janganlah ada lagi jemaat yang mudah kecewa. Janganlah ada lagi jemaat yang mudah mengeluh. Janganlah ada lagi jemaat yang suka putus asa. Karena Tuhan sudah memutus gembala-gembala yang baik untuk memberikan kenyamanan bagimu. Maka pastikan dirimu siap untuk digembala, siap untuk digembalakan. Kalau tamu datang ke rumah, apa respon kita mengenal? Kalau datang tamu ke rumah kita, bagaimana respon kita? Kita sambut dengan sukacita, puji Tuhan memang, ya. Kalau keluarga datang ke rumah kita sambut dengan sukacita. Kalau penatua pendeta datang ke rumah, bagaimana kita menyambut? Dengan harus juga dengan sukacita. Di Cakon Hamuga mengingatkan, harus kita sambut dengan sukacita. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, semua gembala yang memimpin di GKPI CMR ini adalah gembala yang baik. Amin. Amin. Karena orang tulus. Amin. Amin. Iya. Tapi kamu amanina, saya yakin mau apa kita kan? Dari panas-panasan kan? Bagaimana lagi kami yang pakai jas, pakai jubah? Jadi kita sama-sama menikmati panas-panasan. Tapi puji Tuhan sudah sejuk, ya.
Terima kasih kepada Abang Peli. Nah, Abang Iram, permasalahan hidup tidak akan pernah berakhir. Pergumulan akan selalu ada, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Inilah pengharapan sejati sebagai orang percaya. Ada Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kepada aku semua yang letih, lesu, biar dia menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu adalah pola kehidupan yang mau dan rindu penuh dengan ketentraman. Tuhan menggembalakan umatnya. Inilah yang diinginkan firman Tuhan kali ini bagi kita Bapak Ibu sekalian, untuk kita imani dan kita hidupi. Biarkanlah Tuhan memimpin, biarkanlah Tuhan melawat kehidupan kita. Dunia boleh memberikan kekecewaan kepada kita. Rasa sakit hati bisa sering terjadi, keputusasaan bisa sering terjadi, perselisihan bisa sering terjadi. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan mengasihi kita senantiasa. Dia mencari, dia menunggu kita. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia mengenal siapa diri kita pribadi lepas pribadi. Yesus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan Yeremia 23 ini. Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Apa dikatakan Yohanes 10 ayat 14? Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku pun mengenal aku. Aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu pun harus kutuntun, supaya dia juga mendengarkan suaraku. Dan mereka menjadi satu, menjadi kawanan satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, panggilan untuk memberitakan firman Tuhan, menuntun saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sudah jauh dari Tuhan, yang mungkin saat ini sudah malas ke gereja, yang mungkin saat ini sudah tidak pernah lagi ke gereja. Itu adalah tugas kita untuk menuntun mereka datang kembali ke gereja ini. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian menguatkan kita, dan marilah kita menjadi seorang gembala di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah gereja, memimpin dari yang terkecil sampai yang terbesar, memimpin diri kita untuk tidak terjatuh dalam dosa, karena Tuhan sangat sayang dengan kita. Tuhan sangat senang dengan kehidupan kita. Amin.